balik lagi di channel Lucia Prayogo. Nah, seneng banget hari ini aku mau berbagi lagi seputar pengalaman aku saat memasuki trimester pertama kehamilan aku pada saat aku mengandung Jason. Dan ini aku belum pernah cerita, dan seneng banget rasanya akhirnya aku bisa berbagi juga sama kalian di topik ini. Jangan lupa subscribe dan juga like, comment, share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video kali ini berguna untuk kalian. Kali ini aku mau cerita seputar pengalaman aku berganti-ganti dokter pada saat aku hamil, dokter kandungan ya pastinya. Nah, kenapa aku memutuskan untuk berganti dokter sebanyak 3 kali? Karena yang pertama, jadi gini, waktu itu aku kan hamil trimester pertama flag ya, mengalami flag yang cukup membuat aku tuh takut dan bingung gitu loh, aku harus gimana. Nah, kalau buat yang belum nonton video aku yang pertama, aku kasih klik aja yang di sini ya, gitu. Nah, lanjut lagi, karena aku merasa kebingungan dan aku takut, dihantui rasa khawatir gitu ya. Jadi aku tuh pertama ketemu dengan dokter perempuan gitu ya, di salah satu rumah sakit ibu dan anak. Nah, pastinya awalnya aku biasanya kalau udah ketemu dokter yang direferensiin itu kan biasanya kita percaya ya. Tapi berbeda dengan aku kali itu, karena aku mendapati dokter tersebut malah menakut-nakuti aku lah ya kesannya. Jadi membuat aku mikir terus gitu loh. Jadi yang ada setiap hari aku nggak tenang, bawaannya tuh takut dan gelisah gitu loh. Makanya aku memutuskan untuk ganti aja dokter yang lain gitu kan. Masih di rumah sakit yang sama, dan juga masih aku memilih dokter perempuan gitu loh. Karena prinsipnya aku di awal sebelum aku hamil, aku emang nggak mau gitu nanti kalau aku hamil ditanganin sama dokter laki-laki, karena ya risih dan masih nggak enak gitu kan. Nah, singkat cerita dokter kedua juga dokter perempuan. Ini tidak semenakutkan dokter yang pertama, karena dokter ini kebetulan referensi langsung dari adik ipar aku yang pada saat dia hamil, dia rutin kontrol ke dokter tersebut. Jadi rasa percaya diri aku semakin tinggi karena yang mereferensikan adalah saudara sendiri gitu. Tapi ternyata di dokter tersebut aku juga tidak cocok gitu loh. Jadi aku setelah mendapatkan obat dari dokter, tapi begitu aku minum, flek aku tidak berkurang, yang ada semakin deres gitu keluar fleknya. Nah, dari situ aku dan suami juga memutuskan tanpa berpikir panjang, aku langsung cari-cari referensi lagi ke temen aku yang lainnya gitu loh. Sampai aku ketemu dengan satu dokter yang di dokter ketiga ini, dokter terakhir aku ya sampai dengan aku ini dokternya laki-laki ya. Di luar harapan aku, karena aku nggak mau dengan dokter laki-laki tadinya, tapi yang ada malah aku cocok dengan dokter ini. Dikasih obatnya cuma sedikit, cuma 2 macam. Jadi yang pertama itu obat untuk memberhentikan flek, dan yang satu lagi hanya vitamin. Dan waktu itu aku pakai vitaminnya itu vitamin Folamil Genio kalau aku nggak salah ya, nanti aku kasih tahu di sini gambarnya. Nah, cuma 2 itu, dan obat yang dari dokter sebelumnya dibilang tidak usah diminum lagi gitu ya. Maka dari itu ya timbullah rasa mulai percaya dengan dokter setelah obat yang dikasihnya itu membuahkan hasil. Setelah minum obat tersebut, aku sudah tidak mengalami flek lagi gitu loh. Jadinya udah mulai happy, karena ya udah nggak takut dong, namanya setiap hari tadinya flek terus, dan aku cuman bisa di tempat tidur, di kasur, nggak ngapa-ngapain, gerak aja aku keluar flek gitu. Dan di dokter tersebut setelah aku minum itu berangsur-angsur membaik ya, fleknya mulai berkurang dan bahkan berhenti gitu loh. Nah, di samping itu juga dokter ini memberi aku kekuatan gitu loh, memberi aku positive thinking. Jadinya aku di masa-masa sulit itu aku tetap menghadapinya dengan dengan nggak stres, nggak frustasi, nggak malah jadi takut. Yang ada aku jadi semangat gitu, karena dia bilang yang namanya anak itu kan titipan Tuhan. Jadi kalau misalkan kita udah berusaha dan berdoa,
serahin aja hasilnya sama Tuhan, katanya gitu. Yang penting ibu harus happy, positive thinking, supaya babynya juga sama, merasakan hal yang sama dengan ibu, katanya gitu. Wow, itu kan kadang kala kita mengalami hal yang sulit, kita butuh masukan yang positif dan yang membuat kita tuh lebih tenang gitu loh. Nah, dari situ aku merasa kecocokan dengan dokter ini, sampailah aku setiap bulan akhirnya rutin memeriksakan diri dengan dokter tersebut gitu loh. Nah, dokter ini aku ikutin banget sarannya, dari mulai minum obatnya, minum vitaminnya, dan kayak pemeriksaan rutin. Waktu itu karena aku bed rest dan flek, aku harus karena aku flek, jadi aku harus rutin mengontrol kondisi kandungan aku tuh 2 minggu sekali waktu itu. Sampai setelah itu sebulan sekali, dan pada saat trimester ketiga juga balik lagi di sebulan 2 kali gitu. Jadi ya pokoknya aku nggak pindah-pindah lagi deh dari dokter yang ini gitu. Jadi menurut aku gitu ya, karena aku sudah mengalaminya, menurut aku pindah-pindah dokter itu nggak masalah, selagi kita tuh yang pasti kan kita mengupayakan yang terbaik untuk kita gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian nih ibu-ibu yang lagi hamil galau, kok udah ke dokter ini konsultasi tapi kok kayak nggak puas gitu ya, boleh cari dokter lain, tapi pastikan cari dokternya itu juga nggak sembarangan, yang udah ada referensi lah dari orang lain gitu loh, supaya kalian juga ibaratnya tuh kayak lebih percaya diri lah ya pastinya kalau sudah dapat referensi gitu loh. Kalau ada yang bisa diajak ngobrol, ada yang memang bawaannya tuh tegas, kaku gitu, ada yang bisa membuat kita lebih rileks, bercanda segala macam. Jadi menurut aku itu balik lagi ya ke kitanya, selama kita yakin dengan apa yang kita jalankan itu benar, ya udah lakukan aja gitu loh, nggak usah pusing. Nanti dokter begini lah, nanti nggak usah. Jadi ikutin aja apa kata hati kita gitu loh, yang selama itu bisa membuat kita tenang. Itu sih menurut aku. Kalau aku waktu itu kenapa berani untuk ganti-ganti dokter, karena pada saat itu nggak ada hal lain yang di pikiran aku selain anak aku. Jadi waktu aku ke dokter pertama aku takut, dokter kedua aku nggak cocok. Jadi yang ke dokter kedua tuh sebenarnya dokternya baik, tapi nggak membuat flek aku berhenti gitu loh. Jadi aku cari lagi dokter yang lain. Nah, terbukti dengan aku mencari dokter, berganti-ganti dokter, aku menemukan gitu loh akhirnya dokter yang pas untuk mengatasi masalah aku waktu itu gitu. Jadi dan dengan ketemunya dokter ini juga membuat aku semakin percaya diri untuk menjalani kehamilanku di bulan-bulan berikutnya gitu. Jadi buat kalian ibu-ibu yang lagi bingung, yang lagi galau nih mau pindah dokter atau enggak, silahkan aja ganti kalau menurut kalian baik gitu loh. Dan aku juga udah mereferensikan beberapa teman aku yang nanya, atau kalian nih yang nonton di rumah tuh banyak yang tanya sama aku, dokternya kamu yang mana mams gitu. Nah aku kasih tahu, mereka suka DM aku, ya udah aku kasih tahu. Bahkan pernah ya ada satu ibu-ibu yang ada di daerah terpencil lah ya waktu itu, dia mengalami flek dan dia kebingungan mau menghubungi dokter di mana, karena untuk ke dokter kandungan tuh jauh dari rumahnya, harus ke kota dulu lah, entah bagaimana ceritanya. Jadi akhirnya kebetulan dokter aku yang ini tuh baik banget, mau di WhatsApp gitu ya, dan aku boleh mereferensikan nomor dokter tersebut ke ibu hamil yang waktu itu DM aku. Nah jadilah ibu hamil itu akhirnya komunikasi dengan dokter aku gitu mams. Ya semoga informasi ini bermanfaat, dan kalau misalkan ada ibu-ibu yang mungkin bingung atau masih galau, belum pasti mau gimana, tanya aku aja, boleh chat aja di kolom komentar, atau kalian bisa juga DM aku langsung ya di Instagram aku, pasti aku balas satu persatu gitu. Atau yang punya referensi dokter kandungan, boleh di chat juga, ditulis juga di kolom komentar aku gitu deh. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua ya, dan semoga ibu-ibu hamil yang lagi bingung, yang lagi takut atau gimana, kalian bisa mendapatkan semangat baru setelah menonton video aku. Oke, see you di next video, bye bye.